Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan yang kemarin pembahasan tentang fikih. Bari kemarin pembahasan tentang nawaqidul wudu. Pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Ulang boleh apa lanjut? Lanjut Sekarang manin taqada wuduhu haruma alaihi arba'atu asya. Seseorang yang tidak memiliki wudu, setandi wudu, diharamkan bagi dia 4 perkara. Diharamkan bagi dia empat perkara bagi setandi wudu. Saya pertama, as-shalah. Mentandi wudu jak baja Karena kenapa? Karena haram bagi dia untuk melaksanakan sholat. Nomor 2 adalah tawaf. Karena dikatakan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf neko pada bibejeng. Mun sampean ngelakokna tawaf berarti harus endi wudu. Tawaf apa tawaf? Mau tereka Ka'bah sebanyak 7 kali. Neko naman tawaf. Tawaf neko wajib memiliki wudu. Kiranya ngemek kena. Wa masul mushaf, nyeting Al-Quran. Nyeting Al-Quran, menyentuh Al-Quran ini wajib memiliki wudu. Berarti mentandi wudu haram menyentuh Al-Quran. Jangankan Al-Qurannya, apa namanya? Talena si ibadah Al-Quran itu haram. Talena menolong, neko pun haram, apalagi Al-Quran. Jangankan Al-Qurannya, juga kartonnya Al-Quran neko sampean haram menyentuh. Sompaman bede kotakah Al-Quran, kotaknya Al-Quran neko mon di dalam kotaknya ada Al-Quran. Sekarang kan osong bede Al-Quran sebede kotakah. Sampean neku kotakah Al-Quran, mon dalam kotak tersebut beda Al-Quran, neko haram harus memiliki wudu. Lanjut wahamluhu, dan membawa Al-Quran. Ngeba Al-Quran neko tak sembarang oleh neku Al-Quran. Harus memiliki wudu. Terus neko berdempak. Sepertama yolang juga lagi. Ada 4. Yang pertama, ketika orang tidak memiliki wudu, haram bagi dia 4 keadaan. Yang pertama sholat, yang kedua at-tawaf, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran, yang keempat adalah membawa Al-Quran. Terus ketika berhadas besar, junub, ini dari yang 4 ini ketambahan 2. Ya, yang pertama yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga nyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima al-lubsu fil masjid. Dalam majelis seperti Kak Dinto, sampean sompaman lagi junub atau berhadas besar, tak oleh, haram masuk Al-Quran, masuk ke dalam masjid. Ya, itu haram untuk masuk ke dalam masjid kalau sampean dalam keadaan berhadas besar. Terus yang berikutnya adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran neko harus suci daripada hadas yang besar. Mon sampean tandi wudu tak oleh nyeting. Tapi mon sampean berhadas besar itu tidak boleh membaca dengan tujuan membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk wirid
Ya untuk wirid biasa gue lebih mon mare maghrib niko maca wirid. Wirid niko beda Al-Qur'an tak apa. Karena kenapa? Karena untuk wirid. Tapi kalau untuk membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan berhadas besar maka hukumnya haram. Terus lanjut ki. Karena konek. Nah, untuk reng bini bagi perempuan yang haid atau nifas itu dari 6 ketambahan 4 ki. Ya ulang boleh bigu lagi. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga adalah nyentuh Al-Quran, yang keempat adalah membawa Al-Quran, yang kelima adalah menetap ada di masjid ki reng bini pada mensopaman haid datang tamoy ki juga haram ada di masjid. Kemudian membaca Al-Quran juga sama haram untuk bagi seorang perempuan membaca Al-Quran kecuali untuk tujuan aberit ki menawirit oleh baca Al-Quran. Tapi kalau membaca tujuan untuk membaca Al-Quran tak boleh ki. Terus wasom bagi perempuan yang haid itu haram untuk berpuasa. Jadi reng bini tak boleh mon haid puasa nego tak boleh haram. Ya, bagi perempuan yang haid itu diharamkan untuk berpuasa. Ki mon pakun tikal beb kula puasa beb haram hukumnya. Bagi perempuan yang memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia haid maka hukumnya haram dan berdosa ki. Terus yang berikutnya adalah talak. Talak bagi perempuan ketika dalam keadaan haid niku haram. Ki, seorang suami ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid niku haram. Karena kenapa? Karena dapat menyakiti terhadap perempuan. Karena yang aslinya perempuan niku mon talak ada iddah. Ki, sompamana iddahnya wajib 3 bulan. Karena ketika ditalak dalam keadaan haid itu memperpanjang masa iddah. Ki, dapat memperpanjang masa iddah. Reng bini lebih tahu ki. Sampean mungkin tak pada oneng ki. Reng bini lebih oneng. Dapat memperpanjang masa iddah. Akhirnya reng bini nego tak bisa kawin boleh. Nanti iddah nah daripada sampean. Oleh karena itu seorang suami haram mentalak istrinya dalam keadaan haid. Terus yang berikutnya adalah jalan di masjid. Perempuan haid lebet pe ning masjid, lebet dari satu pintu ke pintu yang lain, lewat haram. Karena kenapa? Karena ditakutkan dapat mengotori masjid. Ki, yang terakhir adalah al-istimta bima baina surrah war rukbah. Bagi seorang laki-laki ketika perempuannya haid dilarang bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Ki, haram bagi seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan yang lagi haid ya di antara pusar dan lutut. Ki, di antara keduanya haram bagi laki untuk bersenang-senang. Wallahu a'lam bissawab. Memberi pertanyaan Deki Habib Bakar si Aki. Ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, ada di masjid ini, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir ada di sini diberi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Saleh Al-Hamid, begitu juga para kiai, para asatid yang mungkin ada di sini, saya tidak tahu, mungkin hadir ada di sini. Begitu juga takmir dan jajarannya, semoga mereka semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya fi taatillah wa mardatih, dan semua hajatnya dikabulkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Saya ini di sini hanya sebagai pengganti. Status saya di sini seperti ban serep. Kalau ban yang asli nggak ada, maka pakai ban serep. Yang isi di sini biasanya Habib Qadir. Berhubung Habib Qadirnya tidak ada, karena nasibnya jadi adik, saya kan adik, jadi mesti mau gantikan. Ya, harus siap. Tapi tidak apa-apa, saya senang lihat wajahnya panjenengan kebih reh, seneng saya. Ya, ini mau ngocak Madura apa ngocak Indonesia ini? Hah? Mau ngocak Madura tak bisa saya. Beliau ini bakarnya. Ya. Bisa naik skor naik ya. Ya, tapi ala kulli hal. Masya Allah. Ya. Dalam majelis ini tadi bagaimana sebelum diterangkan biasanya oleh Habib Qadir ada fikih. Taklim fikih. Fikih ini sangat penting untuk kita. Sangat penting untuk kehidupan dalam beragama ini. Itu adalah ilmu yang paling penting. Ilmu yang wajib ya ilmu ini. Tadi kan sudah diterangkan sama takmirnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan, wajib. Ilmu apa? Bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan ilmu perdagangan, tapi ilmu yang wajib apa? Ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang di situ mengajarkan bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi misalnya mengenai sholat. Sholat itu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan bagi setiap orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan. Tapi di situ ada batasan-batasannya yang mesti kita tahu. Masya Allah, ahli sholat tapi nggak punya wudhu, tidak bisa. Masya Allah, ahli sholat habis kumpul sama istrinya, tidur bareng sama istrinya, mohon maaf ini habis berkumpul berhubungan intim, langsung sholat, tak pakai mandi, cuma wudhu, ini nggak sah sholatnya. Niatnya baik, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, bisa keliru. Walaupun niatnya baik, akhirnya bisa berbuah dosa akhirnya. Na'udzubillah. Seperti perempuan misalnya, Masya Allah dia ini istiqomah, hadir majelis, nggak pernah ninggal. Majelis ada di masjid apa namanya? Masjid Nurul Huda ini, nggak pernah ninggal, Masya Allah. Sampai saking Masya Allahnya pengen istiqomahnya terjaga, waktu haid pengen datang. Loh, ini kan keliru akhirnya. Waktu haid akhirnya ikut ke masjid, duduk. Kenapa? Saya pengen istiqomah, saya nggak mau putus. Nah ini keliru. Masya Allah istiqomah ngaji Al-Quran, istiqomah puasa Senin Kamis. Akhirnya waktu mens, waktu haid, datang bulan, tetap puasanya diteruskan. Kenapa? Saya nggak mau putus. Nah ini keliru. Nah disitulah pentingnya ilmu fikih. Supaya tahu batasan-batasannya. Ngaji itu bagus, dapat pahala, dapat. Tapi kalau ngajinya dalam keadaan
Junub, tahu junub? Orang habis datangi istri, kalau belum mandi, mandi wajib, orang yang harusnya mandi wajib, tidak mandi wajib, itu namanya junub. Ini tidak boleh ngaji. Lah ngaji itu dapat pahala, tapi kalau ngaji dalam keadaan junub, dapat dosa. Orang perempuan haid atau nifas habis melahirkan, biasanya itu keluar darah sampai 2 bulan biasanya kadang. Masya Allah, pengen ngaji ibadah bagus, ngajinya bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu jadi dosa. Akhirnya pengen dapat pahala jadinya dosa. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Ya ini pentingnya ilmu fikih. Diceritakan juga ada orang, 2 sahabat nakal, sudah bejat. 2 sahabat ini bejat, kemudian pengen taubat, buat perjanjian, ayo kita pisah, kayaknya kita pisah, sudah cukup sini, kita taubat sekarang. Ya wis, kamu mau kemana? Saya mau fokus ibadah aja, saya mau ke gunung, saya mau menyendiri, saya mau fokus ibadah, nggak mau ketemu sama orang. Kamu mau kemana? Saya mau cari ilmu, saya mau ngaji pada Habib, mau ngaji pada Kiai, ngaji sama Ustadz. Akhirnya pisah. Yang satu belajar fikih, belajar terus lama sekian tahun, pengen nyambangi temennya yang dulu. Iseng-iseng ini orang, wah tak sambangi wis koncoku sing lawas ini. Didatangi ke tempatnya, Masya Allah ibadah terus. Tapi ndak rabi-rabi, ndak nikah. Dia sudah kawin, bingung ini, kok kuat pikirnya. Kok kuat ini ndak nikah-nikah, hebat ibadahnya. Ditanya, kamu di sini ibadah terus? Iya, sendirian? Iya, waduh hebat. Mohon maaf kata temennya, kalau kamu nafsunya lagi datang, kalau lagi nafsu, ya apa? Masa ada nafsunya? Oh enggak, itu saya punya keledai. Saya kalau nafsu, keledai saya pakai. Ya Allah, astagfirullah. Lah dia tidak tahu kalau hukumnya haram. Ya ini jadinya orang tidak ngerti fikih. Ibadah, tapi tidak ngerti halal haram. Akhirnya tidak dapat pahala, dapat dosa. Jadi kalau nafsunya naik, datangi kudanya atau keledainya, dosa. Dia tidak tahu kalau itu perbuatan haram. Nah disitulah pentingnya ilmu agama, supaya dalam beribadah tahu jalurnya, nggak keliru gitu loh. Maka itu belajar fikih itu penting. Ya. Kemudian alhamdulillah ya, kita ini kalau tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa duduk menghadiri majelis ini. Tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu jadi orang muslim. Nggak bisa jadi orang muslim. Kita ini beragama Islam ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, nikmat dari Allah itu banyak. Tapi nikmat itu ada juga yang diberikan kepada seluruh makhluk. Makhluk Allah itu banyak. Ada hewan, ada manusia, ada jin dan yang lain. Nikmat Allah itu ada yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik manusia, jin, hewan dan yang lain. Seperti apa? Seperti mata bisa melihat, lidah bisa merasa, bisa bernafas. Ini adalah nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi itu bukan hal yang istimewa. Ya, maka itu kalau ada orang sombong karena dia diberi badan yang keker, diberi kekuatan yang lebih, keliru. Itu bukan keistimewaan, itu hal yang biasa. Kalau mau keker-kekeran, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gajah. Ambek gajah, ya kalah keker kon masih fitness 3 tahun. Coba panco ambek gajah, ya tidak ada apa-apa nih. Nah, itu adalah sebuah nikmat yang biasa, bukan hal yang istimewa. Nikmat dijadikan orang kaya, orang kafir pun ada yang lebih kaya. Orang kafir pun lebih kaya. Itu adalah nikmat yang diberikan kepada seluruh manusia. Nikmat yang lebih agung, yang paling agung, yang tidak diberikan kecuali kepada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat
dijadikan kita orang yang beriman kepada Allah. Nikmat dijadikan orang yang Islam. Nikmat dijadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang besar. Semua nikmat itu wajib kita syukuri, terutama nikmat Islam, nikmat iman ini. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Agama itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai yaumil qiyamah, yang benar di sisi Allah itu cuma Islam, nggak ada selain Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu memiliki syariat sendiri-sendiri, ada aturannya sendiri-sendiri, tapi semua kembali kepada Islam. Ada yang puasanya 40 hari, ada yang puasanya sekian hari. Kalau umatnya Nabi Muhammad hanya puasa di Ramadan. Umat dahulu itu juga ada sholat, ada puasa, tapi beda caranya. Sholatnya mungkin lain, puasanya lain, ada syariatnya sendiri. Tapi Islam, gunanya Nabi itu untuk apa? Gunanya Rasul itu untuk menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Paling afdolnya di antara para umat dari itu, mulai umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud dan yang lain, paling afdol itu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijadikan umat yang paling afdol. Ini adalah nikmat bonus lagi. Sudah dijadikan orang Islam, hidayat Islam, dijadikan umat Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Gak boleh kita lupakan. Apa istimewanya? Yang pertama, jadi umat Nabi Muhammad itu sudah istimewa. Dan itu sudah dijamin dalam Al-Quran bahwa umat yang paling afdol, umat yang paling awal masuk surga nanti adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangkan kita nggak pernah memandang Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tapi dijadikan umatnya dan cinta kepada Nabi SAW, itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita ini iman sama Nabi. Nabi itu kalau kita dengar ceritanya, kita baca maulid, maulid tiba, maulid habsyi, burda, itu isinya memuji Nabi Muhammad SAW. Begitu luar biasa pujian-pujiannya. Kalau dibayangkan wajahnya itu luar biasa, tampannya, gantengnya itu luar biasa. Kalau diibaratkan bulan, satu bunderan itu, bunderan kipas itu misalnya. Itu kalau diibaratkan ketampanan Nabi Muhammad, kegantengannya Nabi Muhammad itu, bunderan kipas itu setengah, ya bunderan kipas itu diambil setengah, setengahnya dibagi setengah lagi, setengah ya sepertiganya untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa, gantengnya Nabi Yusuf luar biasa, sampai diceritakan di Al-Quran itu apa? Ketika Nabi Yusuf keluar, di situ ada perempuan-perempuan ngelihat Nabi Yusuf ini saking gantengnya ketenggengen. Motone iki gak soba, sampai dia iki ngetok-ngetok buah, ngetok-ngetok bawang. Lagi motong-motong buah, motong-motong bawang, nggak kerasa tangannya kena. Nggak merasa sakit. Kenapa? Saking kagumnya, begitu kagumnya ngelihat wajah Nabi Yusuf. Sret, sret. Nggak kerasa tangannya. Tangannya hilang keiris. Tapi tidak berasa, kenapa? Karena indahnya wajah Nabi Yusuf. Itu sepertiganya. Sepertiga lagi dibagikan ke seluruh manusia. Sisa setengah. Buat siapa setengah? Untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf yang seperti itu masih di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kok bisa Nabi Muhammad nggak ada ceritanya perempuan sampai terpotong tangannya ngelihat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad diberi wibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga orang ini mau memandang tidak enak. Setiap kelihatan Nabi Muhammad langsung tunduk. Kenapa? Begitu wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari fisik aja sudah luar biasa, akhlak luar biasa, mukjizat luar biasa. Tapi apakah yang hidup di zaman Nabi semuanya beriman kepada Nabi? Enggak. Bahkan ada yang yakin bahwa ini adalah seorang Nabi. Melihat mukjizatnya Nabi. Mukjizatnya dilihat loh, bisa belah bulan. Sampean kalau kena orang keramat ya. Lek wis ketok wong iso mlaku ning ngene banyu.
Melihat orang bisa jalan di atas air. Wah, Masya Allah ini orang hebat. Padahal tidak sholat. Tetap dianggap wali pokoknya wis. Wih, ini makrifat iki misalnya. Pokoknya ini wis hakikat iki wis ilmunya wis dhuwur iki, gak perlu sholat iki. Apa iso mlaku nek banyu? Kena keramat dikit wis ngeblak. Ini yang belah bulan, yang dibelah bulan. Sampai tahu bulan, itu diketok. Mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang di zaman itu, orang kafir Quraisy melihat mukjizat itu dilihat oleh mereka, tapi mereka apakah beriman? Enggak beriman. Kenapa enggak beriman? Tahu kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita semua ini tanpa meminta, kita sudah dijadikan orang yang beriman, diberi hidayah oleh Allah. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Lebih-lebih, ya, syariatnya Nabi Muhammad ini syariat yang paling gampang, syariat yang paling enak. Nggak ada ceritanya berat, itu nggak ada. Beratnya dari mana? Nggak ada. Dibandingin umat-umat dulu, nggak ada apa-apanya kita. Dibandingin umatnya Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa itu, kalau orang melakukan perbuatan dosa, itu tertulis langsung ada di pintu rumahnya. Yang nulis malaikat, bukan Pak RT, bukan Pak RW. Yang nulis langsung malaikat, nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapus. Jadi ketahuan, Bapak Fulan melakukan maksiat ini, langsung kelihatan semua, semuanya bisa tahu. Jadi betul-betul malu mereka ini, berjaga-jaga betul, ketat. Kemudian kalau mau taubat, nggak cukup dengan astagfirullah, saya pokoknya mau taubat, nggak cukup. Terus bagaimana? Harus dibunuh. Harus dibunuh. Ini ada di Al-Quran. Ya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum, ada itu di juz 1. Ya. Harus dibunuh dulu baru diterima taubatnya. Ini berat kalau dibuat kita. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini enak, ringan. Kita ini apa sih? Beratnya di mana? Puasa. Sampai yang tahu puasa zaman dahulu. Orang-orang Yahudi, orang Nasoro zaman umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dulu. Puasa, ada puasa, wajib puasa. Berapa hari? Dalam setahun 40 hari. Ada yang mengatakan 50 hari. Orang-orang kafir zaman dahulu. Puasanya berbeda dengan kita. 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Puasanya kayak apa? Kalau kita ini kan mulai subuh, munculnya hari sampai maghrib. Maghrib oleh mangan es wis. Es campur, soda gembira, macam-macam es. Zaman dahulu, puasanya tahu berapa lama? Puasanya itu 24 jam. 24 jam, setelah 24 jam, boleh makan, boleh minum, setelah itu puasa lagi 24 jam lagi. Itu selama 40 hari. Kalau kita jadi umat dahulu, nggak sanggup. Jadi umatnya Nabi Musa, dijak perang ini tuh, nggak sanggup. Ini nikmat dari Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad enteng. Puasa 30 hari cuma 14 jam. Mari kuno mangan sak warekmu balas dendam kan. Sholat ini cuma sehari 5 kali. Nggak berat. Mana kewajiban Allah yang berat? Nggak ada yang berat. Saya mau tanya sama panjenengan sedoyo ini. Sholat paling banyak berapa rakaat? Yang wajib ya. Sholat paling banyak berapa rakaat? Berapa? 4 rakaat. Sholat Isya, Duhur, Asar. Mau tanya saya, sholat Isya berapa lama kira-kira? 1 jam nyampe? Hah? Setengah jam nyampe? Ndak, wis anggapan 10 menit sak wiritane. Wiritane dawa wis niku 10 menit. Ya. 10 menit iku sholat Isya. Sholat Asar, sholat Duhur berarti berapa? 30 menit, setengah jam. Sholat subuh pirang menit? Hah? Pirang menit sholat subuh? Anggapan 10 menit pisan wis. Sholat duhur, anggapan 10 menit pisan. Berarti total dalam 1 hari kita butuh 50 menit untuk sholat.
Kira-kira beratnya ada di mana gitu. Kita ini dalam satu hari ada waktu 24, yang diminta sama Allah itu 50 menit. 50 menit buat sholat. Itu pun 50 menit masih dipisah-pisah, tidak langsung. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggak langsung. Kira-kira beratnya ada di mana? Saya mau tanya sampean. Kalau kerja berapa jam? Ayo. Kerjanya berapa jam sampean ini? 7 jam, 8 jam. Yang di sawah saya mau tanya. Berapa lama ada di sawah? Isuk mulai jam 7 sampai jam 4, jam 3. Iya kan? Itu kena matahari, angkat-angkat, ngeduk-ngeduk, nyangkul, sekian jam, 7 jam, hebat, luar biasa, kuat. Kadang masih umur 60 masih kuat ke sawah. Subhanallah. Umur 60 loh ini masih kuat ke sawah. Saya itu kadang heran, subhanallah, kok bisa ya kuat. Tapi kalau suruh ke masjid, sholat 10 menit, wabot, luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira sholat sama ngangkat wedi sak karung lebih berat mana? Lebih berat mana? Saya mau tanya. Sholat sama ngangkat wedi sak karung luwih abot endi kira-kira? Lebih berat mana? Mak bisa ngangkat wedi kuat, sholat gak kuat. Nah ini kan aneh. Kira-kira beratnya di mana? Lebih berat mana? Sholat sama kerja di sawah. Kalau bilang Islam, kok iso Islam ya wabot akeh aturane, endi dudukno aku. Mana yang beratnya itu mana? Dituntut bayar? Ya enggak. Dituntut angkat-angkat? Ya enggak. Untuk pahala iya. Apa beratnya? Zakat. Zakat itu bagi yang mampu. Punya uang 100 juta misalnya. Wajib dibayar zakat. Kenapa? Supaya memberikan kepada orang-orang yang miskin daripada orang muslim. Berapa yang dikeluarkan? Setengahnya. Udah, Allah pakai 2,5%. Cuma 2,5%. 100 juta, 2%-nya berapa? 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Ya Allah. Ngetokno iku lho abot. Subhanallah. Jadi sebetulnya kalau berat tidak ada. Itu hanya karena diri kita aja nggak mau. Umat ini luar biasa. Maksiat. Dibanding zamannya Nabi Musa, ya nggak ada apa-apanya, langsung ditulis namanya. Umatnya Nabi nggak ditulis. Maksiat sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Urusannya dia dengan Allah. Kalau mau tobat, wah langsung diampuni dosanya. Dosanya langsung diampuni sebesar apapun dosanya. Kecuali yang berkaitan dengan hak manusia, seperti utang atau yang lain harus bayar. Tapi kalau misalnya mabuk, zina, narkoba, apalagi begal, ya begal kudu balekno sepeda aja. Tapi lek gak iso sedekahno duwe nang masjid. Ya. Itu sampean taubat diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Diampuni lagi dosanya. Sudah diampuni dosanya seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu duwe dosa apa? Gak ono. Orang taubat sama seperti itu. Seperti anak bayi baru lahir, nggak punya dosa orang yang baru taubat. Luar biasa Islam. Jadi ringan. Ya, tinggal kita jalankan sholat, puasa, bermuamalat yang bagus, selesai. Nggak ada beratnya, nggak ada. Beratnya di mana? Soro beb ninggalno mabuk, ninggalno apa ya, wis kebiasaan beb, abot beb. Sebetulnya ya di dalam Islam itu ketika ada perintah seperti perintah sholat atau puasa, itu di Al-Quran itu bahasanya itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, artinya jalankan perintah itu semampu kalian. Sholat tuh, beb saya tidak bisa beb.
kakinya sakit, dengkul ini mari tabrakan, Beb. Kan sholat harus berdiri, saya nggak bisa berdiri. Ya sudah, sholat duduk. Beb nggak mampu puasa, kenapa? Hamil, takut anaknya nggak sehat, takut saya yang drop. Bagaimana? Ya sudah nggak usah puasa, nanti kalau sudah lahir puasa. Ringan, nggak berat. Tapi kalau dalam larangan, memang di Islam tegas. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya tinggalkan sebisa mungkin, tinggalkan, sudah nggak ada alasan. Kenapa? Para ulama mengatakan, karena kalau dalam melakukan maksiat, dalam meninggalkan maksiat itu nggak perlu kita melakukan sesuatu apa-apa kecuali satu hal, apa? Menahan diri, selesai. Untuk meninggalkan maksiat kita nggak perlu apa-apa, hanya cukup menahan diri. Kalau sholat kita harus wudhu, harus sholat ngadep kiblat, berdiri, rukuk, sujud. Kalau ninggalkan mabuk, cukup menahan diri. Kira-kira beratnya di mana? Cukup nahan diri. Jadi menjaga jangan sampai kita kena. Itu nggak diperintahkan harus begini nggak ada. Cukup tahan diri. Maka itu nggak ada kata-kata nggak mampu, itu nggak ada. Pasti mampu kalau bisa. Kenapa? Wong nggak dituntut apa-apa, cuma nahan diri. Misalnya, ya mohon maaf, ini contoh yang paling gampang. Sebetulnya saya nggak pengen contoh ini, cuma ini contoh paling gampang ini. Orang kebiasaan rokokan, ya kebiasaan rokokan. Lek gak rokokan ndase sepaneng, ya posang beb, tak bisa mikir, ya apa? Coba ditahan, tidak boleh rokokan selama 2 hari. Gak rokokan blas wis rong dino. Kira-kira yang didapatkan sama dirinya apa? Masuk rumah sakit? Ya enggak. Darahnya drop? Ya enggak. Mati? Apa maning? Ya enggak mati. Terus berarti kan cukup menahan. Enggak perlu apa-apa, cukup menahan. Orang yang mabuk sama. Orang yang mabuk misalnya ini ya, biasa mabuk, ditahan ada di kamar misalnya, nggak boleh mabuk, berhenti mabuk 2 hari, mati? Ya enggak. Jadi sebetulnya maka itu nggak ada yang sulit. Dalam agama Islam ini semuanya gampang. Yang sulit itu hanya pikiran kita. Yang sulit itu hanya pikiran kita. Kalau mau dihitung-hitung perintah-perintah dalam Al-Quran ini masih lebih berat kerja dari sawah. Lebih berat ngangkati kentang sak karung, ngangkati beras sak karung, itu luwih abot daripada sholat. Luwih abot daripada poso. Poso cuma cukup gak mangan tok wis. Tidak ada yang berat. Jadi yang buat berat itu hanya pikiran kita. Hanya pikiran kita. Apa beb wedoke cek ketate beb kudu-kudungan. Oleh kumpul ambek lanang, loh ini ndak tahu ceritanya dulu. Zaman jahiliyah itu sebelumnya Nabi Muhammad, ini kan banyak ya perempuan ya. Ya, nggak apa-apa, tak kasih sedikit. Kenapa kok harus di rumah? Zaman dulu itu, jahiliyah itu, perempuan itu hanya untuk pemuas laki-laki. Ndak dinikahi, ndak. Kongkon joget-joget. Nanti dipakai sama laki, nanti diganti lagi, fulan digilir. Ya, cuma hanya pemuas. Kalau lagi haid, kalau misalnya ada yang nikah pun, ada yang kawin, kalau lagi haid datang bulan, itu diasingkan. Ditaruh di ruangan khusus, nggak boleh makan bareng, nggak boleh kumpul bareng sama keluarganya. Nggak boleh. Kenapa? Lagi datang bulan. Seakan-akan sudah kalah, anjing itu kalah. Anjing masih boleh kumpul. Ini nggak boleh. Ruangan khusus zaman jahiliyah. Sampai-sampai orang dulu itu kalau hamil istrinya dia bingung, takut, was-was. Kenapa? Dia ini berharap ojo sampai anakku wedok, ojo sampai anakku wedok. Kenapa? Takut hina dia. Kalau dia punya anak perempuan nanti dihinakan gitu, dipakai sama orang lain seenaknya jadi budak. Sampai orang dulu itu kalau sudah hamil,
diasingkan, dibawa ke gunung atau kemana. Kenapa? Takut anaknya perempuan akhirnya ketahuan sama yang lain. Akhirnya kalau hamil, lahir anaknya perempuan, subhanallah, zaman jahiliyah ya, dibunuh Pak, hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Zaman dulu nih, zaman sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada harga dirinya perempuan ini. Sangat hina sekali. Datang syariatnya Nabi Muhammad, baru diatur sama Nabi, diatur sama Allah, ya apa caranya perempuan ini supaya dihargai. Gimana? Perempuan harus tertutup, diem di rumahnya. Kalau pengen nikmati perempuan tersebut bagaimana? Datang ke orang tuanya, minta dinikahi, baru boleh dinikmati. Indah. Jadi perempuan ini dibela dengan syariatnya Nabi, dimuliakan. Akhirnya yang mau godok sungkan. Perempuan itu kalau tertutup, yang mau goda itu tidak bisa, sungkan Pak. Lah zaman sekarang, oh wah, wis gak apa-apa. Lu tambah seneng dihina. Apalagi dipacari. Kalau tidak punya pacar kayak bingung gitu rasanya. Kalau punya pacar bangga. Lu balik zaman jahiliyah dulu nih. Seneng dibuat main-main. Seneng dibuat main-main. Maka itu jadi agama Islam ini agama yang indah. Agama yang gampang, nggak ada berat-beratnya, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang berat ya. Maka itu kita wajib mensyukuri nikmat ini dengan apa? Dengan menjaga Islam, dengan taat kepada Allah, dengan melakukan sholat lima waktu dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini insya Allah bermanfaat bagi saya dan para hadirin semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya pesan, masjid ini megah, bagus, besar loh ini masjidnya. Kalau dihitung berapa meter ini, luar biasa. Cuma tidak tahu yang sholat di sini banyak apa enggak Pak? Alhamdulillah 2 soft. Satu kampung berapa orang ini? Ayo sholat kalau bisa lagi nganggur, sholatnya ada di masjid. Sholatnya di masjid. Kalau lagi nganggur pas prai kerja, sholat di masjid 10 menit. Kon nang warung 2 jam kuat, nang masjid tak kuat. Yo puji menit. Ya subhanallah, ya itulah namanya kekuatan hidayat. Kalau tidak hidayat, masih ngarep omah masjid. Saya sendiri itu rumahnya dekat masjid. Kadang-kadang tidak ke masjid Pak. Ya, memang harus dilawan. Itu hidayat memang, tidak bisa. Wong keker, angkat beban 70 kilo kuat, 200 kilo kuat. Wong konang masjid kadang tidak kuat, subhanallah ya. Maka itu mudah-mudahan insya Allah semuanya diberi hidayat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo kalau ada pertanyaan, 3 pertanyaan supaya nggak terlalu malam ya. Ya, oh ya 3 pertanyaan. Betul. Kalau membaca tanpa boleh bertanya, tapi kalau boleh boleh, tandanya itu tidak simak. Itu kan apa ada batasan saya ada. Ya, jadi yang tidak diperbolehkan itu membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Ya. Jadi misalnya kalau wirid bagaimana? Kalau wiridnya bukan Al-Quran. Misal baca ratib. Baca ratib. Di ratib ada Al-Qurannya misalnya. Bagaimana? Nah itu boleh. Kenapa? Niatnya baca ratib. Kalau karena wiritan, karena sudah rutinitas, ya namanya wirid karena rutin. Baca Al-Quran 1 juz. Ya apa itu? Ya tidak boleh. Reisi. Iya, bukan berarti apa pokok. Jadi yang namanya wirid itu aslinya ya, secara bahasa wirid itu setiap amal yang dilakukan dengan rutin itu namanya wirid. Cuman yang di dalam sini yang dimaksud adalah bukan itu. Nah, kalau baca Al-Quran tiap hari rutin 1 juz, berarti itu kan wirid namanya. Kenapa rutin? Apakah boleh? Ya tidak boleh. Tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya baca sesuatu, zikir,
yang di situ ada Al-Qur'annya, maka bagaimana? Apakah boleh? Boleh kalau niatnya zikir, bukan niat baca Al-Qur'an. Misalnya baca wirdul latif. Baca wirdul latif. Di wirdul latif itu ada Al-Qur'annya. Rabbi a'udzu min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Atau misalnya apa? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu kan ayat Al-Qur'an. Lah boleh dibaca apa enggak? Kan niatnya baca wirid. Kalau itu boleh. Lah kalau Al-Qur'an Yasin dibaca, ya ini Al-Qur'an namanya. Enggak boleh. Ya. Nah, itu yang jadi garis bawah besar. Ya, harus menjadi garis bawah besar ya. Mungkin seperti itu. Insya Allah kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya Tore. Cukup, tidak cukup itu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sekarang ini kita hidup di zaman akhir. Di zaman akhir itu penuh dengan fitnah, ada di mana-mana. Cuma kita harus mengingat daripada hadis Nabi SAW, yaitu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang, termasuk kesempurnaan iman seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat untuk dia di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat. Jadi kalau misalnya kita mau ikut-ikut sesuatu, kita lihat ada manfaatnya enggak untuk di akhirat. Tidak ada, ya sudah tinggalkan. Mau orang ngomong apa, harus biarkan. Biarkan, kalau nggak ada manfaatnya untuk akhirat, biarkan. Itu loh. Oh sekarang Habib di Ilokno, ini bagaimana? Ya kalau kita ini, kalau pengen enak, cari yang pasti aja. Ini Habib atau bukan, kita nggak tahu. Cuma yang pasti umat Islam ini sudah hormati, nggak perlu dicaci. Hormati, nggak perlu dicaci. Sesama Muslim itu saudara. Nah ini saling caci mencaci. Oh kiai yang ngomong mau Habib, silahkan. Kiai juga manusia, Habib juga manusia. Habib bisa salah, kiai bisa salah. Yang nggak bisa salah cuma Nabi. Nabi itu maksum. Lah Habib podo menungso. Itu menungso. Dan orang jadi Habib itu ya memang pilihan Allah ya. Bukan diminta. Contoh, ada orang jadi laki sama jadi perempuan. Itu sampean request tak sama Allah. Minta tak sama Allah? Ya enggak. Terus ya apa? Ya sudah jalani kewajibannya masing-masing. Yang laki harus jadi suami yang bisa jadi imam. Harus menjadi pemimpin terhadap keluarganya. Yang perempuan harus nurut sama suaminya. Kewajibannya ada bedanya. Tapi apakah boleh yang perempuan bisa jadi laki? Ya tidak bisa sudah. Nah orang ada yang dipilih jadi Allah menjadi dzurriyyatur Rasul, ada yang enggak, gitu loh. Ada yang enggak. Ya sudah, yang bukan dzurriyyatur Rasul itu sudah pilihan Allah. Yang jadi dzurriyyatur Rasul itu juga pilihan Allah. Insya Allah kalau pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Ada kewajibannya masing-masing. Dzurriyyatur Rasul harus memberikan contoh yang baik, harus menjadi uswatun hasanah sebagaimana datuk-datuk mereka. Yang bukan dzurriyyatur Rasul tugasnya menghormati dzurriyyatur Rasul. Itu sudah minallah gitu loh, nggak bisa dirubah. Dan kita itu kalau bisa ngambil sesuatu yang pasti.
Jangan yang ragu-ragu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Contoh, orang menghormati orang muslim luar biasa, cium tangan ini. Apakah dia dosa? Enggak. Apakah dia rugi? Enggak. Saya menghormati ini karena ini Habib. Bagus. Ya, yang perlu digarisbawahi, menghormati itu tidak harus cium tangan, Pak ya. Menghormati itu urusan hati. Cuma bisa ditampakkan dengan perilaku. Yang pasti kira-kira ya apa? Misal, oh ini dibilang ini bukan dzurriyyatur Rasul. Kira-kira kalau sampean tetap menghormati, rugi apa enggak? Enggak. Kalau sampean mencaci, rugi apa enggak? Sampean bilang, ini bukan dzurriyyatur Rasul. Padahal masih ragu, belum yakin. Nah itu bisa jadi rugi loh. Loh terus biar enggak rugi apa? Yus hormaton, enggak apa-apa pada muslim. Sama-sama muslim, apalagi misalnya ini berilmu yang dicaci. Sudah hormati, enggak ada ruginya. Lah kenapa kok kita ini sibuk dengan hal yang tidak pasti? Ada yang pasti kok sibuk dengan hal yang tidak pasti kan aneh. Nah ini harus kita ini jadi orang yang cerdas. Jangan mau kemakan omongan-omongan yang seperti ini. Jangan mau, oh sampean mau percaya, enggak percaya. Yang penting sampean menghormati, itu enggak ada ruginya sudah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau enggak betul, ya alhamdulillah. Enggak rugi. Lah kalau sampean mencaci, kalau ternyata misalnya sampean salah, bisa jadi fitnah loh ini. Dosa berarti. Nah, supaya selamat dari fitnah-fitnah seperti itu, ya sudah. Mau percaya tidak percaya, yang penting hormat sesama muslim, sama manusia. Dan tidak perlu kita ngomong ngoceh di medsos, tidak perlu, sudah diem, ambil yang pasti, diem sudah. Ada apa mau ninggalkan yang pasti karena hal yang tidak pasti? Ini bukan, ya kalau bahasa kasarnya sebuah kebodohan ini. Ada mendapatkan uang 100 juta pasti gratis. Kalau ke sana bisa dapat 200 juta tapi belum tahu orangnya ada apa enggak pasti. Ini pasti loh. Ninggal no yang pasti, ngejar yang enggak pasti. Ini bodoh. Ini bodoh. Ini jelas ngarep motor. Enggak di JP. Nah, jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas, jadi orang yang ngikuti Nabi, menghormati sesama muslim, lebih-lebih kepada dzurriyyatur Rasul. Entah itu misalnya mau diragukan atau enggak, sampean mau hormat, ya enggak ada rugi-ruginya, silahkan. Kita yang habaib enggak butuh diakui, enggak minta diakui, enggak butuh dihormati, enggak minta dihormati. Cuman itu adalah sebuah perintah dari Nabi untuk yang bukan dzurriyyatur Rasul menghormati dzurriyyatur Rasul, dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama. Sampean mau ngikut siapa? Udah gitu aja. Itu sekarang yang jadi Habib itu ya tidak minta gitu loh. Yang sampean bukan jadi Habib, ya tidak minta, tidak jadi Habib. Sudah ketentuan Allah, ya ada tugasnya masing-masing. Kayak laki perempuan tadi itu. Jadi nggak perlu kita pusing itu, kita ambil yang pasti aja. Nggak usah ngurusi masalah ini. Habib nasab kita bukan ahli nasab. Sekarang dilihat aja, yang kita ini tidak perlu ikut ranah itu. Kita ini sholat apa enggak, gitu aja. Sholatnya ya apa? Puasanya ya apa? Kok ribut melu urusan nasab? Kok sholat atau enggak? Oh yang ngomong kiai, ya sudah biarkan kiai, mungkin dia punya argumen sendiri. Dia mungkin bisa istihad sendiri. Wallahu alam, kita tidak tahu. Paham ya? Tapi namanya manusia itu juga bisa salah. Namanya manusia juga bisa, sekelas Imam Syafi'i aja bisa salah. Sekelas Imam Syafi'i, lah sekelas Imam Kerucuk di kampung koyok kita ini, saya panjenengan ini, kok KP melu-melu, ya keliru, ya. Nah itu yang lebih bijak dalam mengambil, jangan meninggalkan sesuatu yang pasti karena yang tidak pasti ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Banyak dari situ. Waalaikumsalam. Ya, ini memang banyak ya, terutama di desa-desa. Jadi
merokok itu sebuah perkara yang masih ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena bisa menyakiti diri sendiri, bisa menyebabkan kanker dan yang lainnya. Nah, rokok itu penyakit dan kotor. Kotor, odesnya itu kan kotor dan mengganggu. Otomatis itu kalau dibawa misalnya sampean rapat atau masuk kantor, masuk mall, rokokan aja nggak boleh. Rokokan aja nggak boleh, ada ruangannya sendiri. Kenapa? Nggak pantas juga sampean ke Istana Negara misalnya. Ke Istana Negara. Di tempatnya Presiden Jokowi, duduk di sana dek kursi ngarep ambil rokokan dus. Pasti sampean ndak kira gelem apa ora pantes ngawur istana iki. Kantor wali kota wae insyaallah gak wani rokokan. Nah ini rumahnya Allah. Ini masjid. Tempatnya Allah, tempatnya orang ibadah. Rokok tempatnya ada di warung, ada di rumahnya sampean, silahkan. Kalau masjid jangan, nggak boleh. Kalau masjid atau musola bahkan adab harus lebih dijunjung tinggi. Masa sama istana beradab sama masjid gak beradab? Kan aneh. Ambil Istana Negara, masya Allah adabnya luar biasa. Ambil masjid kalau adabnya ngotori masjid dengan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis ya, sesuatu yang suci. Saya makan permen, plastiknya tak buat di masjid. Plastik itu najis apa suci? Suci. Hukumnya haram Pak kalau di masjid. Rumahnya Allah ini. Dengan sesuatu yang suci aja haram. Apalagi sesuatu yang masih hukumnya masih diperdebatkan sama para ulama. Hukumnya masih ada yang mengatakan haram. Lah masa sesuatu yang masih khilaf mau dibawa ke masjid ini tidak ada, kurang ajar namanya. Nah itu tidak boleh rokokan di masjid. Di musola aja nggak pantas, apalagi di masjid. Tidak pantas, ya. Jadi kalau mau rokok di depan masjid, jangan ada di masjid. Ya, masya Allah majelis di masjid dikai kacang saat bagi lo keliru. Wibawanya masjid tidak ada akhirnya, tidak boleh. Ya, kalau mengikuti pendapat yang haram, ya haram rokokan di masjid ini tidak boleh. Tidak boleh rokokan di masjid ini, ya haram jadinya. Nah itu tinggalkan, ya. Masjidnya dijaga, dihormati, ya, diagungkan masjid ini. Ini tempatnya Allah, rumahnya Allah, tempatnya orang ibadah. Kalau orang ibadah sholat, keganggu dengan bau rokok, bisa dosa. Haram. Bayangkan, Nabi itu melarang orang yang habis makan bawang putih, itu makruh hukumnya sholat berjamaah di masjid. Makruh. Kenapa? Orang habis makan bawang putih itu cangkemnya mambu. Nggih. Takut ganggu orang sampingnya. Itu makruh hukumnya. Hanya karena makan bawang. Lah ini ke masjid tidak ada hormat-hormatnya. Mari kerja ke atus mambu kabeh nang masjid. Sing di sebelahnya kadang apa ngomong sungkan. Lah tambah rokokan. Tidak semua orang itu suka rokok. Dan harus hormati masjid ya. Jadi jangan rokokan di masjid, haram. Tidak boleh rokokan ada di masjid ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan lebih bisa hormat kepada masjid. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.